Di balik derasnya air, kisah banjir Aceh Tamiang bersama Bapak Ishak. Rasa tidak pernah bohong, kuy bawa jadul dari dapur Bude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini kita podcast tepatnya di Tamiang ya Bang. Ini tepatnya alamatnya di mana ini Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. adikku, kami ini alamat yang jelas di Dusun Sinar Busi, Kampung Bandar Baru, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Wah. Tepatnya lokasinya langsung di Sekolah. Sekolah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Diaul Falah. Masya Allah, luar biasa. TPQ-nya ada, TK-nya ada, PAUD-nya juga ada. Masya Allah, luar biasa ya. Ini kita hari ini podcast Bang sama tokoh masyarakat sini ya kan, salah satu juga tokoh di Diaul Falah. Boleh kita kenalan dulu Bang, siapa namanya dan di sini ngapain ya Bang? Baik, nama saya Ishak. Saya pengelola pada Yayasan Pendidikan Islam Diaul Falah dengan jenjang pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini, RA, Raudatul Atfal atau setingkat dengan TK, ada TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, dan ada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Diaul Falah. Banyak Jadi Bang. dari banyak, karena kita ini sekolahnya semua ada yang berbasis formal dan non formal. Yang formal itu sekarang TK, PAUD sudah masuk formal yang dicanangkan oleh pemerintah wajib belajar 13 tahun. 13 tahun, Ya, oke ya. seperti itu dia. Itu ya kawan-kawan, luar biasa ya. Ini ya kawan-kawan, Al-Quran yang kalian titip dengan gerakan itu sebagian besar kita taruh di sini karena mereka Terima juga kasih, menghafal Al-Quran juga. Saya baru tahu juga nih, ternyata ada Al-Quran yang memudahkan untuk menghafal seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini Seperti ini. ini namanya mushaf Al-Quran pojok khusus untuk para penghafal. Di sini kita juga ada program tahfidzul Quran bagi anak-anak diniyah. Nah, ya gitu boleh ya. Gitu, boleh Bang, Boleh, kita bebas nih ya. Bebas aja, dan Bang. mereka itu mengajinya dari mulai pukul 2 siang sampai pukul 6 sore. Kayak kita dulu lah ya di Alos dia ya Bang ya. Iya, Kita gitu juga pas. Nah, seperti itu dia. Dan saya juga bagian dari, kalau di Awas dia itu di bagian dari ada sebuah forum namanya Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, FKDT. FKDT, Masya Allah, luar yang mewadahi biasa. Diniyah Takmiliyah. Luar biasa pula abang kita nih ya kan. Tokoh masyarakat di sana juga, organisasi ada di sini, ada sekolah memikirkan pendidikan untuk anak-anak Tamiang, luar biasa. Ya. Ya, kalau sekolah-sekolah yang terkait dengan Al-Quran, pendidikan agama ya itu insya Allah akan membangun masyarakat di sini, luar biasa. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Bang, kita mau cerita-cerita nih, sharing-sharing Boleh silakan ya Bang. kejadian kemarin tsunami ya. Tsunami gua Bang. Baik. Tapi banjir Bang. Ini udah 2 bulan ya Bang ya? 2 bulan lebih. Ya 2 bulan lebih ya. 2 bulan. Pasca 2 bulan lebih. 2 bulan ya, 5 hari ya. Tanggal 1 ya, 2 bulan 5 hari. Biasa. Pasca. Betul. Kawan semua. Jadi kalau cerita tentang banjir, ini rumah saya ini nih, boleh ya. Ini halaman rumah ini, kalau dengan saya seleher. Kalau dengan istri saya itu ya tenggelam. Betul. Dan ini rumah saya rumah panggung. Oh, Rumah panggung ini ada 2 papan. 2 papan ini, 2 keping papan ini tingginya. Rumah ngaji itu batasnya ya, ada rumah ngaji itu batasnya daripada jendela itu. Oh ya, Di bawah nampak jendela. ya Bang ya, betul. Lumpurnya sebetis. Lumpurnya sebetis. Lumpur aja Ini sebetis kalau hari ini alhamdulillah lah sudah bersih, Udah tapi di belakang sana tuh masih banyak oh ya betul Bang. pembuangannya. Betul. Kawan-kawan, tadi kita juga jalan dari Medan sampai ke Tamiang. Waktunya lebih singkat ya Haji ya. Waktunya lebih singkat karena jalannya sudah mulai lancar, Iya, dan kita lihat juga tadi ekonomi udah mulai, udah ada yang pelan-pelan. jualan, udah ada yang Pelan-pelan mulai ya Bang, bangkit. ada jual bakso, ada bengkel-bengkel udah buka. Doakanlah Aceh Tamiang bangkit kembali. Amin ya Robbal Alamin, murah aja ya, ngeri kali ya. Di sini Bang, di daerah sini yang
terdampak di sini selain rumah apa lagi, Bang? Ada sawah kah, ada perahu orang untuk cari makan kah tuh gimana? Kalau fasilitas umum memang sini tidak ada yang Oh, pasti itu semua nggak ada ya? tidak ada yang Betul. yang hanyut. Namun mata pencaharian di sini adalah para petani sawah. Betul. Sawah satu, sawah itu hari ini mereka belum bisa menanam karena lumpur masih tinggi. Oh, betul. Kalau ada orang bilang belerang lumpur itu sangat luar biasa di sini. Tajam Tajam ya. Bang. Itu belum bisa untuk bertani. Yang kedua, waktu banjir itu ternak, terutama Ternak banyak. sapi, atau kita nggak Betul, sebut betul, sapi, orang Jakarta nyebut Betul. sapi, kita lembu. Lembu 35 ekor di kampung ini mati. mati ya. Dan waktu itu kami gelisah juga, kita takut ini penyakit, namanya hewan ya, banyak 35 ekor lembu. Betul. Rata-rata lembu itu kalau kilonya, kalau uangnya antara 10-12 juta kemana? Satu lembu. Ya, nah, tapi alhamdulillah tidak bau, tidak menyebar Bangkai-bangkainya penyakit, itu tidak ya? bau. Betul, Allah luar biasa untuk kami, Masya luar biasa Allah, untuk luar kami biasa. ini orang Aceh ini. Bukan hanya di kampung saya aja yang seperti ini, para pemirsa, dan juga di kampung lain ada yang itu daerah di sebelah kampung ada yang 20 ekor dalam satu kandang. Oh, Tak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Tak Mati bisa semua keluar, di dalam mati satu dia. kandang. Besar Luar besar. biasa. Itu dia. Jadi Kerugian ya paling besar. kalau kebun sawit, kebun rambung itu lumpurnya masih tinggal. Nah, kebun Betul, sawit betul, itu lumpurnya sekarang udah mulai, namun belum bisa fokus yang dulu dalam masih Betul. mendorong, masih mereka membawanya tidak bisa pakai grek, masih pakai kalau dia dekat sungai pakai Betul. sampan. Nah gitu dia. Gitu Bang Gunawan, keadaan. Bang Gunawan. Ada lagi mau tanya, Bang? Tadi kan kita dapat cerita itu Bang, di tempat Pak Ngah. Wangah. Wangah Ah, ya Wangah. kan. Bencana ini enggak hanya sekedar bencana aja kan gitu. Iya betul. Artinya keberkahan mampir di sini Bang. Keberkahan apa? Wah, aduh, luar biasa. Waktu itu ya. Iya, Waktu itu kami Keberkahan apa ya, Sun? keberkahan setelah banjir ini apa ya? Oh. Di antaranya alhamdulillah banyaklah orang memberikan sumbangan. Oh, betul. pemerintah. Yang kedua, artinya banyak ada orang yang mewakafkan sumur bor. Oh, ya, Ada yang mewakafkan Al-Qur'an ini, Masya mushaf Allah, Al-Qur'an. alhamdulillah. Ada yang memberikan, ada juga orang-orang memberikan sumbangan ya. Luar biasa. Dan keberkahan lainnya, keberkahannya yang lain ada banyak lah. Cuman Alhamdulillah. hikmahnya banyak-banyaklah kita bersyukur dan bersabar. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi luar biasa. Luar biasa. Kan katanya sebelumnya kita juga udah cerita sama Nah tadi ya. si Dinda kemarin tuh juga katanya ini adalah kejadian yang belum pernah sebesar ini katanya. Iya kan? Dan bisa nggak Abang ceritain waktu kejadian itu seperti apa dan kalian ngapain yang harus kalian lakukan, keluarga Ya. bagaimana diselamatkan, ada anak kecil lagi, malam gelap gulita harus evakuasi, harusnya juga deras. Nah, bolehlah Abang cerita dari awal Iya. biar kita tahu kondisi sebenarnya lah kayak gitu. Ini dalam catatan sejarah dan saya pun mendengar dan membaca dari beberapa literasi itu pernah terjadi, tidak terjadi yang seperti 2005 ini, tapi 2005 ini lebih di tanggal 27 November 2005 ini lebih luar biasa. Pernah terjadi tahun setelah Indonesia Amerika tahun 1906, 1946, lalu berikutnya ada 1976, ini catatan sejarah, lalu 2006 hampir 20 tahun sekali. Tetapi ini yang paling parah. Itu kata menurut cerita di daerah Simpang itu ada, di Paiber itu ada rel kereta api setinggi itu lebih tinggi daripada ini. Kalau tadi lewat di Sungai Liput itu sampai tiang listrik itu tenggelam air. betul. Dan bahkan tadi lihat kan ada nyangkut itu di kabel-kabel apa namanya itu di wayar kabel-kabel itu ada sajadah, ada kolor, maaf ya. Bahkan ada bantal. Iya ada bantal betul. Apalagi kalau di bawah Kota Lintang kan ada berapa kali ya. betul. Masya Allah. Nah, dan kampung yang hilang itu di Kampung Sekumur, Kecamatan Banda Pusaka. Itu hilang. Kawan hilang, itu memang hilang.
memang hilang habis. Dan jauh dari kita di sini, perjalanan itu hampir 1,5 jam. Dia pedalaman, terisolir. Terisolir, betul. Dan juga tadi ada cerita kita kan di kampung apa itu Lubuk Siduk, Lubuk Siduk, iya, betul. itu memang isolir dia.